pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri itu memang penting untuk diimunisasi. Biasanya di negara-negara tujuan itu ada penyakit yang memang tidak ada di negara asal. Halo teman-teman, aku lagi mau persiapan buat kerja di luar negeri. Rencananya aku pengen kerja di Arab nih. Nah, selain persiapan dokumennya, aku mau cek kesehatan sama imunisasi. Yuk temenin aku. Dokter izin, Ya, Mbak. saya mau semangat banget nih mau berangkat kerja imigran ke Arab Saudi, Dok. Oh, baik, bagus sekali, Mbak. Kapan mau rencana berangkatnya? Belum sih, Dok. Jadi ini masih mempersiapkan Oh, dulu. mempersiapkan mau berangkat ke Arab Saudi ya? Betul. Saya boleh lihat catatan vaksinnya, Mbak? Catatan vaksin. Iya, catatan vaksinnya. Karena di Arab Saudi itu ada beberapa vaksin yang memang harus dilengkapi sebelum masuk ke negara tersebut. Oh, dikirain catatan vaksin buat pas kecil doang, Dok. Aduh, nggak bawa lagi, Dok. Jadi begini, Mbak, kalau untuk tujuan ke negara tertentu biasanya di sana mewajibkan kita untuk vaksinasi. Contohnya sekarang Mbak kan mau berangkat ke negara Arab Saudi. Jadi ada beberapa vaksin yang harus dipenuhi. Salah satunya itu nanti akan saya tunjukkan ya, Mbak ya. Salah satunya yang harus dipenuhi itu vaksinasi influenza. Setelah itu ada vaksinasi meningitis dan juga vaksinasi COVID-19 dan polio. Oke, jadi beberapa daftar vaksinasi yang tadi yang harus dilengkapi ya, Dok ya? Betul, Mbak. Ada beberapa vaksin yang harus Mbak lengkapi sebelum Mbak menuju ke Arab Saudi. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih. Tadi kita sudah spill sedikit dengan tema talkshow kita hari ini, yaitu update imun lengkap, merantau pun siap. Seperti itu. Nah, hari ini sudah ada Ibu Dokter, sama sudah ada teman kita, adik kita yang mau berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Nah, biasanya dalam persiapan untuk bekerja ke luar negeri itu kan banyak banget ya yang disiapin. Dari dokumen, paspor, terus juga ada medical check up, imunisasi juga. Itu tuh memang banyak banget persiapan yang harus kita lakukan dan dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Salah satunya juga imunisasi atau kita sebut update imun, seperti itu. Karena di negara-negara tujuan yang akan kita datangi itu akan ditanya apakah kita sudah vaksin atau belum ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya. Yang pertama ke dokter dulu nih. Ya. Wah, dokter bisa dijelaskan secara singkat apa sih update imun dan apa pentingnya buat teman-teman yang mau merantau ke luar negeri? Baik. Kalau untuk update imun sendiri itu adalah bagaimana kita memperbaharui status imunisasi seseorang. Dimana kan kita ketahui seiring dengan berjalannya waktu, imunisasi itu bisa menurun, antibodi yang terdapat dalam tubuh itu bisa menurun, sehingga kita perlu melakukan update imun. Salah satunya dengan melakukan imunisasi ataupun melakukan vaksin ulangan atau booster. Oke, nah tadi sudah disampaikan sama dokter, vaksin ulangan atau booster. Memangnya vaksin apa aja sih, Dok, yang perlu di booster? Ada beberapa sih vaksin ulangan yang memang perlu di booster. Salah satunya itu vaksin hepatitis B, itu perlu dilakukan booster. Kalau vaksin ulangan seperti influenza itu harus kita update setiap setahun sekali, kita harus melakukan vaksinasi influenza. Siap, berarti ada beberapa vaksin yang bisa diulang ya, Dok ya. Seperti tadi ada hepatitis B dengan influenza. Seperti itu. Nah, dokter mau tanya, kan kita persiapan untuk keluar negeri ya saya. Kita persiapan untuk keluar negeri. Siapa aja sih, Dok, yang baik untuk diimunisasi? Apakah orang yang mau berangkatnya saja atau lingkungan sekitarnya juga, misal orang tuanya? Sebenarnya kalau untuk imunisasi itu bukan hanya para pekerja migran saja yang memang memerlukan imunisasi. Kita dari kecil pun, dari bayi kita ketahui bahwa itu memerlukan imunisasi.
Bahkan pemerintah pun sudah memasukkan imunisasi sebagai program dasar. Nah, setelah remaja atau dewasa, biasanya orang-orang sudah melupakan status imunnya itu. Jadi sebenarnya setelah imunisasi lengkap pada anak-anak, itu biasanya dilanjutkan lagi dari imunisasi remaja bahkan sampai lansia. Baik, berarti keluarga yang akan keluarga juga harus diimunisasi Ya, juga benar. ya dokter ya, seperti itu. Nah, mau tanya nih dok, kenapa sih teman-teman imigran yang mau berangkat ke luar negeri, mau bekerja ke luar negeri itu penting untuk update imun atau imunisasi? Imunisasi, ya, kalau para pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri itu memang penting untuk diimunisasi. Itu kenapa? Yang pertama, biasanya di negara-negara tujuan itu ada penyakit yang memang tidak ada di negara asal. Jadi kalau penyakit itu baru, pasti kita tidak punya sistem kekebalan tubuh karena belum pernah terpapar sebelumnya. Apalagi kalau terjangkit itu bisa menimbulkan komplikasi yang parah, sehingga perlu kita melakukan vaksinasi untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua itu adalah jika pekerja migran itu kembali ke negara asalnya, dia tidak akan menularkan ke keluarganya. Seperti itu. Dan ada juga yang ketiga, itu merupakan syarat dari negara tujuan untuk melakukan vaksinasi agar bisa masuk ke negaranya. Seperti contohnya itu di Arab Saudi yang mewajibkan melakukan vaksinasi meningitis, influenza ataupun polio agar bisa memasuki daerah tersebut. Oke, nah dokter mau tanya, berarti tadi untuk Arab Saudi dan yang lain-lain itu meningitis ya persyaratan untuk Iya. vaksinnya. Berarti setiap negara itu apakah beda-beda vaksinnya, syaratannya atau bagaimana? Beda-beda, untuk negara tujuan itu beda-beda. Seperti yang tadi Arab Saudi sudah disebutkan tadi, ada meningitis, influenza, bahkan yang sekarang dimasukkan itu polio sebagai vaksinasi wajib untuk memasuki negara tersebut. Kalau untuk negara di Amerika Serikat ataupun Afrika, biasanya itu mewajibkan ada vaksinasi yellow fever, MMR, dan varicella. Kemudian kalau kita mengunjungi negara seperti yang memiliki 4 musim, seperti Amerika ataupun Jepang, itu mewajibkan untuk melakukan vaksinasi influenza. Oke, berarti disesuaikan lagi dengan tujuan. Disesuaikan dengan tujuan negara dan disesuaikan juga aktivitas apa yang akan dilakukan di sana. Pekerjaan apa yang Pekerjaan apa, iya. Siap. Berarti kita harus disesuaikan ya dok ya. Jadi nanti kita bisa langsung vaksin ke klinik Fidian untuk vaksin-vaksinnya. Gitu. Dokter mau tanya juga, apakah di klinik Fidian Bali ini ketersediaan vaksinnya itu lengkap atau tidak nih? Kalau di klinik kami, di klinik utama Fidian Medica, kami menyediakan vaksinasi dasar mulai dari vaksinasi bayi sampai juga lansia. Jadi semua lengkap ada di sini. Semua lengkap, berarti mau ke negara manapun, pekerjaan apapun nantinya kita bisa di sini ya dok? Bisa di sini. Dan kami pun melayani untuk penerbitan international certificate yang memang diwajibkan bagi para pekerja imigran sebagai salah satu syarat untuk memasuki suatu negara. Oke, jadi bukan cuma vaksinasimu aja, si persyaratannya itu juga buku kuning bukan ya? Buku kuning atau kita sebutnya yellow fever. Biasanya itu yang mengeluarkan kan BBKK atau Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Sekarang BBKK sudah bekerja sama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksinasi untuk menerbitkan buku kuning. Oke, jadi bisa langsung ke sini ya? Bisa langsung ke sini dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Dengan bisa vaksin meningitis sama vaksin yang lainnya. Iya, sebelumnya mungkin bisa dikonsulkan dengan dokternya, negara tujuan apa yang akan dituju dan vaksinasi apa yang perlu dilengkapi. Oke, nah dokter, kalau misalkan aku kalau mau persiapan ke luar negeri, tapi saat ini aku masih kerja nih dok, dan kerjanya itu biasanya pulang jam 5 atau sore, itu takutnya nggak keburu ya buat persiapan vaksinasinya atau apa, keburu tutup. Kalau di sini kayak gimana sih dok? Kalau di sini kami pelaksanaan operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang ingin vaksinasi ataupun melengkapi buku kuningnya, bisa datang ke klinik utama Fidian Medica dari hari Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 12 malam. Oke, bahkan di hari libur pun. Hari libur pun kami tetap operasional. Oke, tetap dilayani ya dok ya? Iya. Siap, berarti aman lah nanti. Aku nanya-nanya pengen dulu. Oke, sekarang kita izin ya dok, Iya. kita ngobrol-ngobrol sama
Oke. Yang mau berangkat ke Amerika. Ya. Wah, udah kelihatannya udah nggak sabar banget. Siap. Nah, Kak, boleh cerita sedikit nggak sih persiapannya, terus mau kemana, dan nanti bakalan apain sih di sana? Ceritain ke Imuners coba. Oke. Jadi persiapan saya mau ke kapal itu lumayan rumit ya. Pertama harus lulus interview ke di agent dulu. Habis itu setelah lulus kita lengkapin dah dokumennya itu, kayak paspor, BST, CCM gitu dah. Nah, Kak, tadi sudah dijelaskan juga kan si persiapannya dari dokumen, medical check up, ke vaksinasinya yang harus dilengkapi. Boleh diceritakan nggak, Kak, vaksinasi apa saja sih yang sudah Kakak persiapan sebelum berangkat, dan mungkin kalau ada buku atau ada buktinya nih boleh dikasih tahu ke Imuners. Ya, ini bukti kalau saya sudah vaksin ya. Saya vaksin tuh ada yellow fever, habis itu tetanus, MMR, sama varicella. Oke, udah ada 4 vaksin yang sudah Kakak jalani ya. Itu disesuaikan juga sama persyaratan di negara. Sama kerjaannya nanti Kakak. Ya. Oke, tapi memang pas mau berangkat aja vaksin atau sebelumnya sudah pernah vaksin juga, Kak? Sudah pernah. Sudah pernah. Corona, vaksin corona deh. Oke, COVID ya. COVID ya. Oke, memang gimana sih rasanya setelah mungkin vaksin kan pencegahan ya, Kak ya. Setelah Kakak divaksin sama sebelum divaksin itu gimana sih rasanya gitu? Jadi kekebalannya lebih lebih tinggi kayaknya. Nggak gampang sakit lagi. Lebih kebal atas penyakit-penyakit mungkin ya. Iya. Jadi mungkin nanti kalaupun aktivitasnya padat, nanti di kapal pesiar nanti tetap sehat ya, Kak ya. Wah, keren banget ini mau ke Amerika. Semangat. Oke, Kak, kita balik lagi ke dokter ya. Kita tanya-tanya lagi dokter. Oke, dokter. Boleh tahu nggak sih, Dok, apa ada resiko untuk teman-teman yang mau berangkat tapi belum divaksin dulu, belum diimunisasi? Ada nggak sih? Iya, tentu ada risikonya bagi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri tapi belum divaksin. Contohnya, seumpamanya dia ingin berangkat ke negara Amerika atau Afrika, bagian Afrika, di sana kan memang endemik terjadinya yellow fever. Sedangkan negara kita di Indonesia belum pernah ada terjangkit penyakit itu. Untuk kita tidak punya antibodi atau pertahanan, ibaratnya tentara lah yang melindungi kita dari penyakit itu. Ketika kita berangkat ke sana tanpa melakukan persiapan vaksinasi yellow fever, kita akan mudah terserang penyakit itu, dan komplikasinya sangat parah, bisa menyebabkan sampai kematian. Sehingga itulah mengapa kita perlu untuk mengupdate imun kita dengan melakukan vaksinasi sebelum keberangkatan di negara endemik yang terjangkit penyakit tersebut. Oke, siap. Dokter, kalau umum kita tahu tentang vaksinasi itu lebih kayak zaman dulu, Dok, kayak zaman SD, zaman masih bayi gitu ya, kita nggak ingat gitu, Dok. Kita sudah pernah vaksin apa aja, riwayat vaksin apa aja, lupa gitu, nggak ada catatannya juga. Itu gimana, Dok? Bisa Mungkin tahu? kalau orang tua yang melek dengan vaksinasi itu, mereka pasti menyimpan buku catatan KIA-nya ya. Jadi di sana itu sudah ada vaksinasi kita dari awal bayi baru lahir itu sudah mendapatkan vaksin hepatitis B. Jadi di sana biasanya kalau orang-orang tua yang udah melek itu disimpan itu sampai anaknya dewasa, itu disimpan karena itu catatan vaksinasinya. Nanti ketika dia sudah remaja, dewasa, itu dia tinggal melengkapi saja mana vaksin yang perlu di booster karena kekebalannya sudah menurun sehingga perlu di booster untuk membangkitkan imunnya lagi, mana yang memang perlu vaksinasi lagi karena ada beberapa vaksinasi yang memang dari kecil itu tidak termasuk ke dalam vaksinasi program pemerintah, seperti varicella, influenza itu kan belum termasuk dari program pemerintah sehingga bisa dilengkapi saat remaja, seperti itu. Kalaupun orang tuanya seandainya tidak menyimpan catatannya itu,
mereka bisa menanyakan ke vaskesnya, ke tempat mereka melakukan pelayanan vaksinasi. Di sana biasanya ada rekam medisnya. Kalaupun itu tidak ada, bisa sekarang kan ada aplikasi Satu Sehat yang memang sudah tercantum di sana riwayat vaksinasinya. Cuma kelemahannya kalau kelahiran di bawah 2015 itu belum termasuk ke dalam data-datanya, ke dalam platform Satu Sehat. Sehingga alternatif yang terakhir itu adalah mengecek titer antibodinya, itu dengan melakukan pemeriksaan serologi. Nah dokter kan aku juga nih persiapan nih, jadi semangat banget pengen ikutin jejaknya kakak untuk kerja ke luar negeri nih. Tapi bingung mau vaksin apa aja dan nggak ada catatan kesehatan sebelumnya. Nah kalau misal nih dok, aku mau ngikutin jejak kakak untuk vaksin varicella misalkan. Tapi mungkin aku lupa ingat dulu udah pernah atau belum. Aku divaksin aja akan overdosis nggak nanti aku dok? Kalau untuk overdosis vaksin itu tidak ada. Bahkan itu kalau umpamanya vaksin itu diulang, itu bisa meningkatkan kekebalannya. Jadi makanya ada beberapa vaksin yang memang memerlukan booster sesuai dengan rekomendasi dari IDAI ataupun PAPDI. Seperti itu. Jadi kalaupun umpamanya seseorang tidak tahu riwayat vaksinasinya, kita anggap dia belum pernah vaksinasi, kita lakukan vaksinasi ulang dari awal. Oke, berarti aman ya dok ya? Aman. Oke, siap. Aku catat kak. Ya. Vaksin. Varicella, ya. Varicella, Influenza, tetanus bisa ditambahkan. Siap, dicatat ya. Iya. Yes. Dok, apakah ada tes darah atau pemeriksaan khusus kalau status imunitas seseorang mau dicek dok? Bisa ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui status imunitas seseorang, apakah dia sudah antibodinya itu bisa memproteksi atau tidak. Jadi ada yang namanya tes pemeriksaan serologi, itu salah satunya bisa kita mengecek kadar dari antibodi hepatitis B-nya. Bisa kita lakukan, ada titer yang kalau dia di bawah titer 10 mikrogram itu biasanya dia tidak memproteksi, jadi itu indikasi dia harus memerlukan booster. Yang terakhir itu kan karena ada COVID itu juga bisa dilakukan pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 namanya. Ya, jadi dengan melakukan pemeriksaan diambil sampel darahnya, lalu kita lakukan pemisahan dari serumnya, kita lakukan pemeriksaan serologi untuk mengetahui kadar antibodinya. Oke, ada tesnya juga dulu ya. Siap. Nah, kalau orang dewasa yang punya riwayat penyakit tertentu dok, itu gimana kalau dalam proses imunisasinya? Kalau orang dewasa yang mempunyai penyakit-penyakit kronis atau penyakit tertentu seperti jantung, diabetes mellitus, atau penyakit penurunan daya tahan tubuh, itu biasanya memang memerlukan vaksinasi. Tapi ada beberapa vaksinasi khusus yang memang disarankan seperti influenza, pneumonia, itu memang disarankan bagi orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Karena itu kan memproteksi diri dia agar tidak terkena komplikasi. Seperti itu. Jadi kalau memang tapi sebaiknya sebelum melakukan imunisasi harus konsultasi dulu dengan dokternya. Kapan saat yang tepat dia melakukan vaksinasi dan vaksinasi apa yang memang direkomendasikan untuk orang tersebut. Sesuaikan dulu ya dok. Iya. Berarti seperti itu. Nah, balik lagi ke kakak nih kak. Menurut kakak sendiri, kita udah ngobrolin tentang imunisasi, tentang update imun. Seberapa penting sih update imun ini buat melindungi diri kakak atau orang-orang di lingkungan kakak nantinya? Menurut saya imunisasi sangat penting ya, bagi keluarga, bagi teman-teman kerja tuh, dan bagi diri sendiri juga. Soalnya penyakit itu kan kayak virus tuh, nggak terlalu kelihatan. Maksudnya kita jadi kebal sama virus itu. Oke. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu ya Pak. Benar. Cegahnya dengan update imunisasi tadi ya. Seperti itu. Nah, Kak mau tahu dong tips-tips atau pesan-pesan nih buat para imuners yang siapa tahu kayak aku pengen ngikutin jejaknya Kata nih untuk kerja di luar negeri. Apa sih tipsnya gitu buat teman-teman? Tips buat teman-teman imuners, jangan takut imunisasi karena itu sangat penting
bagi kita dan orang-orang di lingkungan kita. Betul banget. Berarti kita harus mulai berani nih buat imunisasi, buat mempersiapkan kerja ke luar negeri. Karena memang buat mencegah diri sendiri dari berbagai penyakit nanti di sana ya. Kalau misal buat teman-teman imigran, teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri bekerja nih dok, apapun negaranya berarti bisa melengkapi imunisasinya kemana sih dok? Baik, bagi teman-teman imigran ataupun para remaja yang mau imunisasi ataupun lansia, bisa melengkapi imunisasinya dengan datang ke klinik utama Fidian Medica, bisa konsultasikan dengan dokter kami, imunisasi apa saja yang perlu dilengkapi, dan kapan saat yang tepat untuk melakukan imunisasi. Oke, dan mungkin ada persyaratannya nggak sih dok untuk teman-teman yang mau vaksin? Kalau untuk persyaratan dari teman-teman yang mau vaksin, mungkin kalau teman-teman dari umum itu bisa melakukan, pertama kita pastikan kondisi kita dalam keadaan yang sehat untuk melakukan vaksinasi dan tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik ataupun obat-obatan yang mengganggu sistem imun tubuh atau imunosupresan. Dan riwayat alergi juga perlu harus dievaluasi. Kemudian kalau untuk teman-teman yang imigran biasanya kan harus melengkapi dengan sertifikat vaksinasi nih atau ICV atau buku kuning. Kita kenalnya itu bisa dengan melengkapi dokumen-dokumen seperti fotokopi paspor, fotokopi KTP dan pas foto 3x4 latarnya. Oke, berarti nanti bisa langsung diproses di klinik langsung ya dok? Iya bisa. Nah dok, mau tanya untuk klinik Fidian, barangkali Immuners atau saya juga pengen ngepoin nih tentang layanan atau vaksinasinya, ada nggak sih media sosialnya dok? Kalau kami ada media sosial di IG, namanya Klinik Utama Fidian Medica. Lokasi klinik kami di Jalan Bypass Dharmagiri nomor 88, tepat di seberang kantor pajak Gianyar. Oke, kalau mau langsung ke alamatnya berarti di alamat yang tadi ya dok ya, di Gianyar. Nah dokter mau terakhir dokter, ini pengen pesan dari dokter untuk teman-teman atau untuk Immuners yang masih ragu buat vaksinasi. Baik, untuk teman-teman Immuners, jangan ragu lagi untuk melakukan vaksinasi karena kita dengan melakukan vaksinasi berarti kita sudah menyayangi diri sendiri dan juga di keluarga. Wah, luar biasa. Ya, dari obrolan siang hari ini, dari obrolan talk show kita hari ini, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa untuk berangkat ke luar negeri bukan hanya mempersiapkan dokumen-dokumen atau mempersiapkan paspor, itu juga penting, tapi ternyata update imun atau imunisasi sebelum berangkat itu juga sangat penting karena itu untuk memproteksi diri kita dan lingkungan kita dari berbagai penyakit yang akan datang di cuaca atau di wilayah yang akan kita datangi nantinya, mungkinnya di negara-negara nanti seperti itu. Nah dokter, terima kasih banyak atas waktunya Kak, terima kasih, sukses selalu ya, nanti saya nyusul Kak. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu. Untuk para Immuners, jangan ragu lagi buat update imun biar lebih kebal daripada penyakit saat eksplor ke luar negeri. Jangan update imunmu sekarang.